Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum mastata'tum fa innahu khairuz zad wattaqu la'allakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama memperkuat dan meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan misi utama untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi barometer suksesnya kita mengemban misi utama dari Allah. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang telah ditakdirkannya, menerima atas kehendaknya, dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan untuknya. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan madarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain komitmen ketakwaan, marilah kita juga senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa kita syukuri ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Penyayang. Jangan sampai kita menjadi insan yang kufur atas nikmat Allah sehingga kita akan mendapatkan azab yang besar sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri bagi bangsa Indonesia adalah ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. 3 hari yang lalu kita baru saja melakukan peringatan Hari Santri Nasional ini yang pada tahun ini mengangkat tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Tema ini sejalan dengan salah satu filosofi santri, yaitu melanjutkan perjuangan para kiai dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Santri adalah seseorang yang menimba ilmu agama, akan tetapi santri juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang beribadah dengan baik. Oleh karena itu, santri memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi penerus peran kiai di tengah masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini memasuki usianya yang ke-9 sejak terbitnya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sudah barang tentu terbitnya Kepres ini disambut riang gembira oleh kalangan santri, baik mereka yang masih aktif sebagai santri di pesantren maupun mereka yang sedang berjuang mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Kegembiraan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan,
mulai dari istighosah untuk keselamatan bangsa dan negara, bakti sosial, hingga aneka perlombaan. Penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini didasarkan pada seruan jihad mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang digawangi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama, tepatnya melalui resolusi jihad yang terbit pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu, Inggris datang ke Indonesia dengan membawa perlengkapan perang, berniat untuk menjajah kembali. Pada saat yang sama, Indonesia baru saja merdeka selama 3 bulan dan belum memiliki perangkat pertahanan yang memadai. Namun, meskipun harus berhadapan dengan pasukan yang memiliki peralatan perang canggih, bangsa Indonesia tidak punya pilihan lain selain melawan dengan segala daya dan upaya yang ada. Slogan perjuangan mereka saat itu adalah Ish kariman au mut syahidan, memilih hidup mulia atau mati syahid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sisi lain, ditetapkannya Hari Santri Nasional pada tahun 2015 tidak lepas dari fakta sejarah bahwa bangsa Indonesia saat itu sedang menghadapi badai ideologi transnasional yang menginginkan adanya khilafah Islamiyah. Tentu saja hal ini akan mengabaikan pemimpin negara yang sudah ada dan seolah tidak mencintai tanah airnya sendiri. Para tokoh yang terpapar ideologi ini tidak segan mengatakan bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya. Padahal kalau ditelisik lebih lanjut, maka akan ditemukan hadis yang berbunyi, An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baltati wa ahabbaki ilayya walau anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya engkau Makkah menjadi satu negeri dan menjadi negeri yang paling aku cinta. Seandainya kaummu tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan mendiami negeri selainmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas maka dapat dipahami secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat cinta terhadap Makkah sebagai tanah kelahirannya, tanah tempat ia tumbuh dan berkembang. Demikian pula dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka lahir, tumbuh, berkembang hingga wafat dan dikebumikan di Indonesia. Mustahil bagi siapapun jika tidak memerlukan negara sebagai tempat bernaung hingga akhir hayatnya. Di antara kebutuhan manusia adalah adanya negara tempat bernaung dan menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan demikian, negara harus dijaga dengan menumbuhkan cinta terhadap negara dan bangsa Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak cukup sampai di sini, kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap negaranya juga pernah ia ungkapkan ketika berada di Madinah. Cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Abu Bakar dan Bilal mengalami demam yang memang saat itu sedang mewabah di Madinah. Ketika Bilal hendak sembuh, ia mengumandangkan sebuah nasyid. Ketahuilah, apakah aku bermalam di sebuah lembah dan di sekitarku rerumputan? Apakah aku akan pergi ke Majannah dan mengambil airnya? Apakah tampak di hadapanku Syamah dan Thafilah? Dalam penjelasannya, Majannah, Syamah dan Thafilah merupakan tempat yang dekat dengan Makkah. Mendengar nasyid Bilal seperti ini, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahihha lana wangkul hummana ilal jahfah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih. Ya Allah, berkatilah sok dan mud kami dan sahihkanlah, serta pindahkan demam kami ke Al-Jahfah, sebuah daerah yang banyak kesyirikan. Hadis ini mirip dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu bangsa ini. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa ketika seseorang berpindah dan menempati daerah baru, maka harus cinta terhadap daerah baru tersebut tanpa menceritakan keburukan tempat yang lama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tin waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negara yang aman dengan sumpah. Manna'ul Qatan dalam kitabnya Al-Mabahis fi Ulumil Quran menegaskan, salah satu kebiasaan bangsa Arab adalah bersumpah dalam berbagai hal, termasuk hal yang sepele. Namun Al-Quran hadir dengan redaksi sumpah yang berisi hal besar dan penting, baik dari sisi hakikat maupun i'tiqad. Dengan demikian, ayat di atas dapat dipahami bahwa keamanan negara sangat penting, karena sebagai hal penting maka bukanlah hal berlebihan ketika menjadi keyakinan. Sebagaimana para pendiri bangsa ini menanamkan kecintaan terhadap negara dengan slogan Hubbul Watan Minal Iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, peringatan Hari Santri Nasional pada hakikatnya mengingatkan kembali kaum muslimin dimanapun berada untuk tetap cinta dan menjaga negaranya. Tujuannya jelas, agar negara tetap aman dan damai, karena keamanan dan kedamaian negara merupakan penopang tegaknya agama. Tidaklah mungkin menjalankan agama dengan sempurna di tengah kekacauan negara. Jangankan menyempurnakan pelaksanaan agama, dalam sebuah negara yang tidak aman, nyawa manusia sering menjadi taruhan setiap saat. Di saat-saat memperingati Hari Santri Nasional ini, menjadi penting untuk menegaskan kembali peran santri yang sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari rongrongan faham-faham dan ideologi yang potensial masih mengganggu keberlangsungan NKRI ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang aman dan berkah untuk semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ishrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa radallahu tabaraka wa ta'ala كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور طول الأزمنة والدهور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا لهم قولا لينا سديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد
اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر